which is kita juga kemarin melihat pergerakan harga minyak crude dunia bahkan menembus 110 dan ini juga sebetulnya penguatan yang cukup signifikan dalam rentang waktu yang sangat singkat itu actually, sebetulnya. mungkin kalau kita lihat very unusual circumstances ya, betul. di mana harga oil price bisa volatility sangat tinggi sekali dan semua rentan terjadi dalam kurang dari 1 hari. Betul. Dan dari 110 juga langsung meredak ke sekitar 80-an begitu ya. Dan semuanya itu mungkin dari tone dari beberapa, salah satu mungkin dari Trump, dari beberapa global juga dapat mempengaruhi secara instan juga ya. Kalau kita lihat kan dengan geopolitical tension dan yang terjadi di Middle East, khususnya di perang Iran, kalau sampai oil price menyentuh di angka $120 dan cukup berlangsung secara jangka panjang, itu kan not a win-win situation buat everybody juga gitu. Tentunya bakal trigger global economic slowdown dan nggak menutup kemungkinan global recession juga. Tentunya world leader juga pasti kan juga mempertimbangkan hal-hal itu juga ya. Oke, jadi kan impact-nya balik lagi. Ini kan cukup kompleks ya, kita bisa melihat dari berbagai sisi, dari pasar saham, kemudian juga dari komoditas. Tapi apa yang bisa kita pelajari begitu? Kalau pasar saham, oke, dinamika, gejolak itu memang sudah menjadi keseharian ya untuk market begitu ya. Penguatan, pelemahan yang terjadi cukup signifikan, ini juga kan sebetulnya sesuatu yang memang kerap terjadi begitu. Tapi ketika komoditas, kita lihat ya dalam beberapa waktu yang singkat, kenaikannya bahkan dari sekitar $70 Amerika Serikat per barel menjadi 110 begitu ya, luar biasa. Cukup masif ini. Sangat masif begitu ya, unprecedented. Dan tapi di satu sisi pertanyaannya adalah apa yang bisa kita simak, apa yang bisa kita tarik kesimpulan begitu ya dari pergerakan harga minyak yang luar biasa ini, karena artinya uncertainty-nya luar biasa. Betul. Dan ini selalu di-concern oleh investor kan. Investor paling takut dengan uncertainty, ya kan, ketidakpastian gitu. Dengan kita melihat harga minyak dari sempat menembus ke 80, ke 90, ke 100 dan 120, walaupun akhirnya balik lagi ke 85 kan berarti kita melihat sebenarnya kemungkinan volatility buat spike up di kemudian hari in the short term mungkin juga gitu. Sekarang turun ke 85, tapi kalau sampai ini tidak di-escalate dan makin escalate dan ada yang terjadi in between, nggak menutup kemungkinan untuk itu balik di atas 100 dan tembus ke level yang jauh lebih tinggi lagi. Yang kita perlu perhatikan mungkin jangka waktunya ya. Kalau misalnya ini berkepanjangan, tentunya ini bakal lose to everybody juga gitu. Dan everybody got hurt. Tapi artinya kan di satu sisi kalau kita coba analisa begitu ya, Pak Guntur ya. Tadi balik lagi kan artinya dengan pergerakan harga komoditas yang volatilitasnya luar biasa. Ini kan artinya dinamika yang terjadi karena pergerakan harga minyak ini kan melihat tensi yang terjadi ya. Apakah tensi ini naik, apakah tensi ini turun begitu. Ini kan tercerminkan dari pergerakan harga minyak. Nah, tapi apakah artinya dengan volatilitas yang begitu kencang, begitu ketidakpastian yang begitu kencang, artinya memang preferensi dari para pelaku pasar ke depannya masih akan cenderung cash out? Lebih akan berhati-hati tentunya. Mereka pasti bakal lebih precaution dan juga kalau kita lihat kan banyak faktor ya untuk menentukan investor untuk berinvestasi di aset kelas tertentu. Tapi kalau kita lihat dengan uncertainty seperti ini dan geopolitical tension juga masih terjadi, khususnya di domestik juga masih ada internal issues yang harus di-solve, baik terkait karena by factor dari kejadian kemarin, yang tentunya masuk ke tentunya kan semua ini punya kaitannya ya dengan kenaikan oil price, bisa trigger inflation, bisa trigger defisit juga karena APBN kita juga didesain dengan asumsi $70 per barrel. Bisa ada perubahan kebijakan suku bunga juga. Betul, jadi ini multiplier effect-nya sebenarnya cukup banyak sekali gitu. Jadi yang kita perlukan mungkin lebih ke stabilitas ya. Oke, baik. Nah, tapi impact-nya mungkin kepada arah kebijakan suku bunga akan seperti apa, Pak Guntur? Karena balik lagi tadi disampaikan potensi ada proyeksi inflasi. Kalau secara faktual, kalau kita lihat year on year inflation kan juga sudah mencapai 4,7 ya. Itu kan juga di atas estimasi dari IBI yang 1,5-3 level 3%. Kalau memang inflasi itu tidak bisa dikontrol dan dengan harga minyak dan lain-lain ini juga men-trigger hyperinflation dalam waktu yang cukup singkat, bukan berarti tidak mungkin juga ya kebijakan dari central bank baik dari the Fed maupun Indonesia untuk mempertimbangkan untuk menaikkan tingkat suku bunga gitu. Kalau nggak kan mungkin currency kita juga pasti bakal kena juga gitu. Sedangkan currency kita sendiri pun kemarin sudah mencapai titik terlemah ya kan. Mungkin worst di 17.000 ya. Walaupun mungkin BI bakal intervensi juga sih untuk beberapa waktu ke depan.
Tapi ya suatu yang lumayan cukup concerning juga sih. Oke, baik. Dan tadi mungkin untuk kebijakan dari suku bunga Bank Indonesia sendiri juga prediksinya seperti apa? Mengingat tadi posisi nilai tukar rupiah kita. Ini bakal lagi tergantung dari kebijakan bank sentral ya, dan juga tergantung dari data yang bakal mereka terima sebelum mereka akan make decision ya. Tapi kalau dengan seperti tadi saya bilang, mungkin kalau memang metriknya itu kita lihat potensi, menurut saya sih harusnya untuk sekarang mungkin akan sangat berhati-hati sekali ya, nggak langsung menaikkan tingkat suku bunga. Tapi mungkin mereka akan masuk take into consideration kalau memang inflasinya terus-menerus juga tinggi dan nggak bisa dikontrol, mungkin tidak menutup kemungkinan juga ya. Ya. Which is ini juga akan menjadi sebuah kebimbangan begitu ya, karena Betul. tetap masih harus membush pertumbuhan Ya, ekonomi. tentunya kan kejadian global political tension escalation ini kan yang terjadi dalam seminggu pekan terakhir ini kan juga kita juga semuanya nggak menduga ya. Iya, betul. Dan satu kejadian juga men-trigger kejadian berikut dan efeknya lumayan multiplier. Dari BI pun juga mungkin tadinya mereka dengan data sebelumnya mungkin tidak mempertimbangkan untuk pas bakal stay atau bahkan dulu sebelumnya berpotensi untuk menurunkan lagi. Masih ada ruang untuk penurunan, tapi kan dinamika market juga terjadi dengan sangat cepat ya. Ya, betul, karena serangan pertama dari Iran yang turut dibantu oleh Amerika Serikat, Israel terhadap Iran yang turut dibantu oleh Amerika Serikat, ini kan memang di luar dugaan semua pihak begitu ya. Dan tapi balik lagi kita Pak Guntur ya, kita mungkin akan mencoba untuk memetakan kembali tadi pergerakan pasar saham, kemudian juga nilai tukar rupiah dan obligasi, mungkin pasar obligasi begitu dalam beberapa waktu ke depan. Utamanya juga kan kita akan menghadapi libur cukup panjang begitu ya. Nah, dinamika yang mungkin bisa kita expect, kita akan lihat di market kita dalam beberapa waktu ke depan sebelum memasuki masa libur panjang akan seperti apa? Mungkin baik investor yang lihat dengan situasi sekarang pasti bakal prefer mungkin stay off the market dulu ya, karena kalau kita lihat kan sekarang walaupun ini hari mungkin temporary rebound, tapi kondisinya kan lebih ke risk off nih. Di mana mungkin global investor juga lagi keluar dari emerging market sementara. Terus di Indonesia pun juga kita juga bakal ada menjelang hari raya ya kan, libur juga kurang lebih seminggu, bursa kita juga bakal tutup gitu. Jadi mungkin saya rasa dari baik retail maupun institusi lebih prefer untuk mungkin on the sidelines dulu untuk sekarang sambil mengamati dan melihat perkembangan situasi juga yang terjadi gitu. Oke, baik.